Film ini mengisahkan tentang pertempuran Thermopylae pada tahun 480 sebelum Masehi, di mana Raja Leonidas dari Sparta memimpin pasukan Sparta yang terdiri dari hanya 300 prajurit melawan pasukan Persia yang jauh lebih besar di bawah pimpinan Raja Xerxes. Daripada berlama-lama, langsung saja ini dia alur ceritanya. Di kota Sparta, jika ada anak yang baru lahir akan diperiksa secara mendetail. Dan jika bayi memiliki cacat atau lahir prematur, bayi tersebut akan langsung dibuang. Sejak kecil, anak-anak di Sparta sudah dididik untuk menjadi kesatria yang pantang mundur, pantang menyerah, dan diajarkan bahwa mati dalam perang demi pengabdiannya kepada Sparta adalah kemenangan terbaik yang pernah ia capai dalam hidupnya. Sejak berumur 7 tahun, anak di Sparta akan dipisahkan dengan ibunya dan dibuang untuk bertahan hidup di kerasnya dunia, dan juga mereka diajarkan untuk menahan rasa sakit. Ada satu anak yang berbeda dengan yang lainnya, di mana ia berhasil melalui semua rintangan layaknya pria sejati dan dengan ketenangan serta kecerdikannya, ia bahkan bisa membunuh makhluk buas yang hendak memangsanya. The wolf begins to circle the boy. Steel. Fur as dark, savoring the scent of the meal to come. Fall. Perfect. Anak itu pun kembali ke tanah suci Sparta dengan membawa jubah serigala yang ia bunuh di malam itu. Kembalinya anak itu membuat semua tunduk dan ia pun langsung dinobatkan menjadi raja pertama Sparta yang bernama Leonidas. 30 tahun sejak ia dinobatkan sebagai raja, Leonidas kini telah memiliki anak dan istri yang sangat dicintainya. Dan di saat bersamaan, beberapa prajurit berkuda yang merupakan utusan dari Raja Xerxes menuju ke kota Sparta untuk menemui Raja Leonidas. Xerxes adalah raja Persia yang menganggap bahwa dirinya adalah dewanya para raja. Nanti kita akan lihat wujud dari Xerxes itu sendiri. Saat utusan Xerxes sampai di kota Sparta, ia langsung mengeluarkan tengkorak para raja yang dahulu pernah dikalahkan oleh Raja Xerxes. Tujuan mereka ke sana adalah mengajak Leonidas untuk bergabung dengan dewanya para raja, di mana Leonidas dan rakyatnya dijanjikan kemakmuran, dijanjikan ketentraman, dan bergelimang harta dengan syarat Leonidas harus tunduk kepada dewanya para raja, yakni Xerxes, raja dari Persia. Mendengar kata tunduk serta merasa direndahkan karena utusan Xerxes membawa tengkorak dari para raja yang telah ia kalahkan ke kota Sparta, Leonidas merasa itu adalah penghinaan pada rakyat Sparta dan juga pada dirinya sebagai seorang raja. Dengan mempertimbangkan segala hal, Leonidas pun memilih untuk mempertahankan tanah airnya walaupun ia tahu bahwa hal tersebut akan memicu peperangan. Namun sebagai seorang raja yang dicintai rakyatnya, Leonidas tidak akan tunduk kepada siapapun. This is Sparta! Karena sudah jelas akan terjadi peperangan, Leonidas lalu memanjat gunung untuk bertemu dengan pendeta dewa kuno atau yang disebut Epor, di mana Epor tersebut merupakan keturunan cacat hasil perkawinan sedarah. Karena sudah menjadi tradisi di Sparta, jika akan melakukan peperangan harus mendapat restu dari pendeta dewa kuno atau Epor itu sendiri. Dengan membawa satu kantong emas sebagai persembahan, mereka pun bisa berkomunikasi dengan para dewa. Namun karena saat itu bulan Agustus yang bertepatan dengan festival suci kuno, Leonidas tidak diizinkan untuk melakukan peperangan. Sparta will burn! Honor the Carnea! Setelah Leonidas pergi, kita baru tahu fakta sebenarnya kenapa Leonidas tidak diizinkan untuk berperang. Karena para pendeta dewa kuno telah disuap oleh utusan Persia dengan koin emas yang banyaknya berkali-kali lipat dari apa yang dipersembahkan oleh Leonidas. Keesokan harinya dengan semangat yang begitu membara, Leonidas mengumpulkan seluruh keturunan pria dari setiap keluarga yang berjumlah 300 orang. Karena saking semangatnya, satu dari 300 orang tersebut berteriak kepada Leonidas bahwa ia telah siap membela tanah airnya dan rela mati demi Sparta. Pria itu bernama Stelios. Kita perkenalkan seorang pria yang berada di belakang Leonidas, sekaligus sahabat terbaik Leonidas bernama Vincent. Vincent juga merupakan kapten perang dari pasukan Sparta. Di sana, Vincent juga mengikut sertakan putranya, padahal hal itu dirasa tidak perlu oleh Leonidas. Namun sang putra tetap bersikukuh ikut berperang untuk mengabdi pada Raja Leonidas dan juga bangsa Sparta.
Sesaat kemudian datang para dewan dan seorang dewan yang bernama Theron tidak mengizinkan Sparta untuk berperang karena para dewa dan Ephor tidak mengizinkan perang terjadi. Leonidas pun tidak menghiraukan para dewan dan berkata bahwa mereka hanya akan berjalan-jalan menuju gerbang panas yang ada di sebelah utara dan ia akan dikawal oleh 300 pasukannya. Gerbang panas tersebut merupakan sebuah celah kecil yang di sekelilingnya adalah jurang, dan dari celah kecil tersebut Leonidas akan menahan serangan para pasukan Persia. Sebelum Leonidas dan pasukannya pergi, ia bertemu dengan istri dan juga anaknya. Di sana, Leonidas diberikan sebuah kalung oleh sang istri untuk memberi semangat kepada sang suami yang sebentar lagi menuju medan peperangan. Dalam perjalanan menuju gerbang panas, pasukan Sparta bertemu dengan pasukan Arkadia yang mendengar bahwa Sparta akan berperang melawan pasukan Persia. Sang Raja Arkadia meminta untuk bergabung dengan pasukan Sparta. Namun karena Raja Arkadia melihat pasukan Sparta yang jumlahnya sedikit, ia pun langsung ragu untuk ikut bergabung. Keraguan Raja Arkadia lalu dijawab oleh Leonidas dengan bertanya apa profesi dari pasukan Arkadia yang ternyata profesi mereka kebanyakan adalah seorang tukang. Leonidas lalu membandingkannya dengan pasukan Sparta yang benar-benar memiliki jiwa pejuang dan siap bertempur. Pasukan Sparta pun melanjutkan perjalanan dan mereka menemukan sebuah desa kecil yang masih bagian dari Sparta telah dibumi hanguskan oleh pasukan pengintai Persia dan menyisakan satu anak kecil yang membawa pesan bahwa Persia telah siap bertempur melawan pasukan Sparta. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai ke gerbang panas dan di sana mereka telah disambut oleh ribuan kapal milik pasukan Persia. It does look like rain. Sesuai prediksi dari Leonidas bahwa pada malam harinya akan hujan dan terjadi badai yang menghancurkan seluruh kapal milik pasukan Persia yang disambut gembira oleh para pasukan Sparta. Zeus stabs the sky with thunderbolts. Glorious. Spartan Reserve. Dari atas tebing, Raja Arkadia terkejut melihat banyaknya pasukan dari Persia sehingga nyalinya pun menciut, tapi tidak dengan Stelios yang malah tertawa dan semangatnya menjadi bergebu-gebu untuk menghancurkan semua pasukan Persia. Saat Stelios dan pasukannya membuat tembok untuk menggiring pasukan Persia ke gerbang panas, datang utusan dari Persia yang berkata bahwa tebing ini sudah dikelilingi oleh pasukan pengintai dan pasukan Sparta tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi alangkah kagetnya utusan Persia tersebut saat ia melihat ternyata tembok tersebut dibuat menggunakan mayat dari prajurit pengintai Persia yang ia katakan tadi sebagai semennya. Dan tanpa pikir panjang Stelios lalu melompat ke arah utusan yang sombong itu dan memotong tangannya. Until your Xerxes he faces free men nations of the Persian Empire. Di atas tebing saat Leonidas dan Vincent sedang mengobrol, tiba-tiba datang seseorang. Mohon maaf, pria buruk rupa yang menggunakan jubah kuno Sparta bernama Epiliates. Epiliates memberi pesan penting bahwa ia tahu jalan kecil rahasia yang menjadi titik kelemahan dari pasukan Sparta jika saja pasukan Persia mengetahui jalan kecil tersebut. Epiliates memohon kepada Leonidas agar diizinkan untuk ikut berkontribusi dalam perang dan membela tanah airnya. Namun dengan wujud yang seperti itu, Leonidas tentu menolak Epiliates dan berkata bahwa Epiliates mungkin bisa membantu menjadi tim medis dan mengumpulkan semua prajurit yang telah tewas. Hal itu membuat Epiliates sakit hati kepada Leonidas yang tanpa Leonidas sadari, Epiliates menjadi ancaman besar bagi bangsanya sendiri. You are wrong. Terompet pun berbunyi tanda peperangan dimulai dan langsung saja Leonidas memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi gempuran pasukan Persia. This is where we hold them. Yours for all time. This is where we fight. Saat salah satu komandan Persia datang meminta Leonidas untuk menyerah, tiba-tiba sebatang tombak melayang dan menusuk tepat di dada komandan tersebut. Walaupun jumlah pasukan Sparta jauh lebih sedikit, tidak membuat mereka gentar sedikit pun dan didukung juga dengan adanya gerbang panas yang membuat pasukan Persia tidak dapat maju sekaligus. Dengan gagah berani dan sangat cekatan, pasukan Sparta berhasil membunuh satu persatu pasukan Persia.
Saat berhasil menggiring pasukan Persia ke tebing jurang, tiba-tiba ratusan ribu anak panah memenuhi langit di mana Leonidas dan pasukannya langsung bertahan menggunakan perisai mereka. Perang di hari pertama pun berakhir dengan baik oleh pasukan Sparta karena tidak ada satu pasukan pun yang terbunuh. Tiba-tiba Stelios datang dan mengatakan bahwa ada pasukan Persia yang mendekat. Ternyata yang datang pada sore itu tidak lain tidak bukan adalah dewa dari segala raja yang badannya dipenuhi dengan emas 24 karat, yakni Xerxes. Kedatangan Xerxes ke sana adalah untuk meminta Leonidas bergabung dengannya karena akan sia-sia jika perang dilanjutkan. Leonidas hanya akan kehilangan seluruh prajurit terbaiknya, bahkan tanah airnya sendiri. Sebagai imbalan, Xerxes menawarkan sebuah pangkat, yakni panglima perang yang akan memimpin jutaan pasukannya di seluruh dunia hanya dengan satu syarat, yaitu Leonidas harus tunduk dan bertekuk lutut di hadapan Raja Xerxes. Beberapa kali menerima penolakan dari Leonidas membuat Xerxes murka dan mengirim pasukannya yang merupakan pasukan paling berbahaya di seluruh Asia yang dijuluki pasukan abadi, yang dimana wujud mereka memakai topeng ala Jepangan dan membawa seekor monster yang dirantai. The Immortals. The deadliest fighting force in all of Asia. Namun mental dan kekuatan yang dimiliki pasukan Sparta membuat mereka tidak abadi lagi meskipun serangan dari pasukan abadi menewaskan sedikit dari pasukan Sparta. Pasukan Sparta cukup membuat mereka kocar-kacir hingga mereka akhirnya melepaskan monster mereka yang kelihatan sudah haus darah. Terjadilah duel sengit di antara Leonidas dan si monster hingga hampir menewaskan Leonidas, namun berkat kelincahan Leonidas ia pun berhasil membunuh monster tersebut. Dari celah tebing kecil muncul pasukan Arkadia yang siap membantu Leonidas hingga mereka berhasil memukul mundur pasukan abadi yang kini tidak akan menjadi abadi lagi. Xerxes yang melihat pasukan elitnya berhasil dikalahkan menjadi lebih murka dan mengerahkan monster-monsternya dari seluruh dunia. Hal itu tidak membuat pasukan Sparta menjadi ciut nyalinya, bahkan mereka semua berhasil dikalahkan oleh pasukan Sparta yang kini berjumlah kurang dari 300. Lalu tiba-tiba datang seorang prajurit Persia dengan membawa kudanya langsung memenggal kepala dari anak sang Kapten Vincent. Melihat kepala anaknya terpenggal membuat sang kapten murka dan mengamuk hingga dibutuhkan 3 orang pasukan Sparta untuk mengamankannya. Di kerajaan Persia, Epiliates menemui Raja Xerxes dan karena sudah terlanjur sakit hati kepada Leonidas, Epiliates memilih untuk berkhianat kepada tanah airnya sendiri dengan memberitahu jalan kecil rahasia untuk bisa mengepung pasukan Sparta. Pengkhianatan Epiliates itu diketahui oleh Raja Arkadia dan langsung menemui Leonidas dan berkata akan mundur dari peperangan ini karena ini telah berakhir dan mereka tidak memiliki peluang lagi untuk menang. Leonidas yang menyadari ini semua langsung memanggil salah satu prajurit terbaiknya yang bernama Dilios. Leonidas memerintahkan Dilios untuk mengantarkan perintah terakhirnya kepada para dewan dan menceritakan semua perjuangan 300 pasukan Sparta yang gagah berani membela tanah airnya dengan tujuan menginspirasi bangsa Yunani untuk bersatu melawan kekuasaan Xerxes. Sementara itu di istana Sparta, sang ratu memohon kepada para dewan untuk mengirim bantuan untuk 300 pasukan Sparta yang sedang berperang demi tanah airnya. Namun hal itu justru ditolak oleh salah satu dewan bernama Theron yang berkata bahwa Leonidas sengaja menyeret Sparta dalam peperangan. Hal itu membuat sang ratu murka dan menusuk Theron hingga beberapa koin emas berlambang wajah Xerxes terjatuh, yang artinya sejak awal Theron telah berkhianat pada tanah airnya sendiri dan sengaja mempengaruhi para dewan untuk tidak membantu perjuangan Leonidas dan para pasukannya. Kembali ke medan peperangan, Epiliates pun menunjukkan jalan rahasia kepada pasukan Persia. Jutaan pasukan Persia pun langsung mengambil alih gerbang panas dan mengepung pasukan Sparta yang kini tidak memiliki jalan lain selain bertahan dengan perisainya.
Untuk kesekian kalinya Leonidas diminta untuk menyerah meski dengan hinaan dan hujatan yang pernah dilakukan Leonidas, sang dewa raja siap untuk mengampuni semuanya. Bahkan Leonidas akan diberi penghargaan dan jika ingin tetap memiliki tanah Sparta, ia diperbolehkan untuk tetap memilikinya. Namun lagi-lagi dan lagi hanya dengan satu syarat, yaitu Leonidas harus bertekuk lutut di hadapan sang dewa raja yakni Xerxes. Dengan berbagai pertimbangan, Leonidas lalu menjatuhkan semua perangkat perangnya dan mulai berlutut di hadapan Xerxes. Xerxes yang tersenyum melihat itu tidak menyangka bahwa Leonidas akan melakukan hal yang tak ia duga. His helmet was stifling. Target is far away. Pasukan Persia pun langsung melancarkan serangan bertubi-tubi hingga satu persatu pasukan Sparta tumbang. Sampai titik darah penghabisan, Vincent tidak akan berhenti untuk melawan pasukan Persia. Begitu juga dengan Stelios. Di detik-detik terakhirnya ia berkata bahwa sebuah kehormatan bisa mati di samping Raja Leonidas yang gagah berani. Descended from Hercules himself. His roar is long and loud. My wife. Delios yang diperintahkan untuk kembali ke Sparta akhirnya sampai dan menceritakan semua perjuangan 300 pasukan Sparta yang gagah berani di hadapan para dewan. Perjuangan Leonidas dan pasukannya memotivasi seluruh bangsa Yunani untuk bersatu mengalahkan kekuasaan Raja Xerxes. Namun kali ini dipimpin oleh Delios, puluhan ribu prajurit akan melanjutkan perjuangan 300 pasukan Sparta untuk mengalahkan pasukan Persia.